Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya coba ingin membahas mengenai tugas belajar nih. Nah, sebelumnya itu sudah ada ya paparan atau semacam demo dari aplikasi Simdiklat ya, dari role peserta. Kemarin sama rekan saya, Mbak Rizka Amalia, dan saat ini itu saya ingin eh, menjelaskan mengenai tugas belajar nih, atau yang bisa disingkat sebagai tubel. Nah, ini biasa singkatan itu eh, dari beberapa instansi kan kadang berbeda-beda ya. Oke, oke. Pertama nih dari tugas belajar ya. Oke, sebelum itu tugas belajar ini memang salah satu fitur andalan juga dari Simdiklat ya, aplikasi Simdiklat. Karena sebagai pengelolaan jenjang lanjutan pendidikan formal bagi ASN. Tugas belajar ini bisa dikatakan sebagai beasiswa ya untuk ASN gitu. Oke. Nah, seperti biasa, saya coba menjelaskan dari sebuah pertanyaan nih, kenapa ASN memerlukan tugas belajar? Oke, kita berawal dari definisi dari tugas belajar, yakni melanjutkan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu. Dan ASN tersebut dibebaskan dari tugas jabatannya selama masa studi. Jadi sebagai eh, lanjutan dari pendidikan yang contoh ya, salah satu ASN sudah melakukan pendidikan S1 gitu ya dari jenjang pendidikannya. Nah, di saat dia sudah menjadi ASN gitu ya, itu dia ingin melanjutkan pendidikan atau mendapatkan rekomendasi dari atasan pegawainya gitu untuk mengikuti eh, lanjutan pendidikan formal ya di jenjang yang lebih tinggi gitu dari S1 mungkin dari S2 dan sebagainya. Nah, nah, sebelum kita masuk ke dalam alur proses dari tugas belajar ini, nah pertama dari latar belakang pengembangan kompetensi ASN nih melalui pendidikan. Yang pertama dari Peraturan Menteri Pan-RB nomor 23 tahun 2022 tentang pengembangan kompetensi ASN. Di mana di pasal 3 ya sampai 6 itu menyebutkan bentuk pengembangan kompetensi termasuk melalui pendidikan formal tugas belajar. Nah, di pasal 9 perencanaan pengembangan kompetensi harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Jadi, dalam pengelolaan diklat ya, khususnya SIM diklat ini, itu kan pengelolaan diklat di dalamnya itu kan ada pendidikan dan pelatihan gitu ya. Nah, tugas belajar ini masuk ke dalam kategori pendidikan dan perencanaan pengembangan kompetensi dari pendidikan tersebut itu didasarkan atas kebutuhan dari organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS di pasal 203 ya sampai dengan 207 mengatur mengenai pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal masuk tugas belajar gitu. Jadi tugas belajar ini memang sudah secara pembahasannya itu sudah ada di beberapa peraturan ya, peraturan dalam negeri khususnya di sini di pengaturan pemerintah. Nah, di pasal 209 tugas belajar diberikan kepada PNS dengan persyaratan tertentu, termasuk relevansi dengan jabatan dan kebutuhan organisasi. Baik lagi, di peraturan pemerintah ini ya, tugas belajar itu disesuaikan langsung dengan jabatan dan kebutuhan organisasi. Jadi, hal ini meminimalisir terjadinya kekosongan di jabatan di suatu instansi. Nah, mekanisme pemberian izin selama tugas belajar berlangsung. Surat edaran Kepala BKN nomor 14 ya tahun 2020 ini menegaskan ketentuan mengenai pemberian izin belajar dan tugas belajar serta perlakuan status kepegawaian ASN selama menjalani studi. Menjelaskan perbedaan antara tugas belajar ya, dibebaskan dari tugas jabatan dan izin belajar.
Nah, ini agak berbeda nih tugas belajar ya. Kalau izin belajar itu eh, jabatan maksudnya tugas dari jabatan tersebut itu harus tetap dilaksanakan. Sedangkan kalau tugas belajar gitu ya, itu dibebaskan dari eh, semua tugas jabatan gitu. Jadi ASN lebih terfokuskan kepada pendidikan formal tersebut ya atau beasiswa tanpa melakukan atau dibebani di jabatan tersebut. Nah, selanjutnya peraturan Kepala BKN nomor 18 tahun 2020 di mana perubahan atas peraturan BKN ya ini ada revisi di tahun 22 tahun 2019. Itu dari sorry itu revisi dari eh, nomor 22 tahun 2019 tentang tata cara pemberian cuti ASN. Mengatur selanjutnya ya, mengatur teknis pemberian izin tugas belajar, termasuk cuti belajar dan status kepegawaian selama masa studi. Jadi dalam tugas belajar sendiri itu nanti ada beberapa surat pernyataan ya atau SK dari status selama dia kepegawaian ya dalam masa studi. Jadi dalam tugas belajar ini sendiri nanti pastinya ada persoalan ya dia dikasih cuti gitu ya lalu diberikan masa perpanjangan dan sebagainya gitu. Nah, apa manfaat dari tugas belajar? Nah, banyak banget ya manfaatnya nih. Jadi ada beberapa manfaat nih khusus mungkin instansi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN. Jadi ASN akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan dengan jabatan sehingga dapat meningkatkan kinerja unit kerja serta meningkatkan daya saing instansi. Ya, jadi eh, secara dari kualitas pelayanan dan sebagainya. Nah, selanjutnya investasi jangka panjang. Nah, bagi instansi ya, eh, investasi organisasi dalam pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas pemerintahan ke depan. Jadi, ya intinya dalam kondisi ini, ASN itu didorong untuk meningkatkan kualitas ya dari pelayanan dan tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Nah, pelaksanaan tugas belajar. Oke, yang pertama itu akses program beasiswa pemerintah dan luar negeri. Yang pastinya hal ini tuh tidak membebani anggaran daerah. Jadi kita bisa lebih efisien dalam menggunakan biaya anggaran daerah. Nah, diantaranya ya seperti beasiswa LPDP gitu ya dari pemerintah pusat, beasiswa luar negeri ya dari Australian Gov ya, Chevening UK, Australian Awards gitu ya, dan lain-lain. Selanjutnya beasiswa Kementerian Teknis ya seperti Kominfo, Bappenas atau Kemdikbud dan sebagainya. Nah, saya coba sambil ini ya. Saya coba sambil sedikit ya menjelaskan mengenai tugas belajar ini. Nah, tadi ya dari beberapa beasiswa yang ada ya khususnya ya. Jadi kita eh, bisa melakukan eh, pemanfaat pemanfaatan jenis pembiayaan tuh dari tadi ya dari golongan APBD ya cost sharing maksudnya adalah bisa bisa dibilang pembiayaan itu bisa dilakukan secara mandiri maksudnya dibagi dua ya antara si ASN-nya sama dengan pihak instansi gitu. Lalu ada full sponsor gitu. Nah, untuk contohnya ya seperti ini ya. Tadi ya ada Mendikbud, Kemenkes dan Bappenas gitu. Jadi
hal ini itu menjadi manfaat yang baik nih khususnya bagi instansi. Jadi instansi atau anggaran daerah tidak perlu menyiapkan dana yang sangat besar gitu. Karena kita bisa eh, bermitra atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya ya, tadi seperti beasiswa dari pemerintah pusat gitu, dari Kementerian Teknis ataupun luar negeri. Nah, selanjutnya nih ya, kemitraan dengan universitas ternama dan terakreditasi ya. Kerjasama dengan PTN gitu ataupun dengan PTS unggulan. Nah, banyak perguruan tinggi negeri membuka kelas khusus ASN atau kelas magister reguler yang fleksibel dan bisa juga ya blended learning atau hybrid dan sebagainya. Ya, jadi di administrasi tugas belajar ini kita juga bisa menampilkan beberapa universitas ya dan juga prodi yang ditampung ya. Contoh di sini ada University of di Melbourne gitu ya. Ada beberapa program studi yang bisa kita tampuh dan juga banyak sekali universitas ya. Ya dari UGM gitu ya, dari Udayana dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali nih universitas yang tergabung dalam tugas belajar ini. Yang pastinya itu disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Nah, jadi mungkin dalam sesi kali ini ya, saya mencoba untuk eh, memberikan pandangan secara luasnya terlebih dahulu ya dari tugas belajar ini. Nah, namun untuk penyeleksian tugas belajar itu dilakukan oleh administrasi tugas belajar sendiri ya. Jadi eh, perancangan dari registrasi itu bisa disesuaikan di dalam atau bisa disebut CMS juga nih. CMS bagi administrasi tugas belajar. Nah, contoh di sini ya, kita yang udah ada nih. Nah, ini kita bisa melihat status atau surat lampirannya nih, gitu. Jadi kita sebagai administrasi khususnya itu bisa melakukan eh, verifikasi ataupun registrasi di dalam CMS ini. Tapi untuk kali ini saya tidak detail untuk menjelaskan mengenai registrasi ini. Saya lebih fokus ke dalam administrasi tugas belajar. Nah, mungkin nanti di sisi lain saya coba akan membahas ya mengenai administrasi seleksi. Jadi sebelum dilakukan tugas belajar, itu diperlakukan penyeleksian tuh dari sisi administrasi ya, dari sisi perencanaan dan sebagainya. Namun untuk kali ini saya coba untuk mendetailkan ya dari bagaimana sih cara kita ya sebagai administrasi tugas belajar untuk mendaftarkan atau merekomendasikan pesertanya ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebelumnya saya udah coba masukkan tugas belajaran ada di mana. Di sini kita bisa masukkan ya universitas terkait ya. Lalu di sini ada beberapa prodi lanjutan gitu, jurusan atau prodi. Ini total semester yang ditampu ya, bulan dan angkatan tahun berapa. Dan juga tadi ya jenis pembiayaannya gitu. Nah, di sini juga ada nih tadi ya sebelumnya dari peraturan tadi tuh detail SK. Nah, SK yang pertama diambil itu pasti SK penunjukan karena secara rekomendasi atau secara penunjukan uh, penyelenggara kepada ASN atau pegawai tersebut. Nanti bisa masukin nomor SK-nya, jadwal mulainya. Nah, di sini juga kita bisa masukkan ya beberapa jenis SK ya. Tadi ya ada cuti akademik gitu, ada penunjukan PTB ya kan. Karena secara sistem ya, tugas belajar itu kan memang semua tugas jabatan itu semua di istilahnya apa ya? Istilahnya di pending lah atau tidak dibebani oleh tugas jabatan. Jadi akan masuk ke dalam sini nih secara detailnya nih.
Nanti bisa didetailkan tuh jenis SK-nya apa gitu, nomor SK-nya seberapa, berapa nomor SK-nya gitu. Nanti bisa beberapa jadwal apa kebutuhan-kebutuhannya gitu. Oke, selanjutnya dari informasi tugas belajar tadi, kita masuk ke bantuan biaya. Nah, bantuan biaya ini masuk ke dalam suatu perencanaan lah. Jadi dalam beasiswa yang diberikan oleh ASN itu semua diatur tuh dari jumlah yang dikeluarkan, satuan biayanya gitu, dan total biayanya berapa. Di sini masuk saya ke jenis bantuan biaya. Saya beberapa saya inputkan, lalu kita masuk ke dalam perencanaan dan eh, perencanaan anggaran ya khusus hasil yang sudah saya daftarkan itu nanti akan bisa dilihat ya eh, ke peran pesertanya. Ini kan kita sekarang lagi di admin ya. Nah, nanti dari perencanaan tersebut kita bisa melakukan ya di sini kita mendetailkan nih perencanaan tadi per semester. Kalau tadi kan kita baru masuk ke dalam perencanaan secara luasnya ya, secara umumnya ya, karena itu bisa dibilang itu rancangan anggaran biayanya. Nah, sekarang ini pencairan bantuan biaya dari rencana ke realisasinya per semester. Jadi kita bisa lebih detail tuh. Nah, di sini ya kita bisa lihat statusnya ya, sudah transfer atau belum gitu, laporan tabelnya sudah di-upload atau belum gitu. Kita bisa melihat secara detailnya gitu. Lalu di sini kita bisa melakukan ya statusnya nih sudah ditransfer atau belumnya, tanggal transfernya kapan gitu, keterangannya kita tambahin. Nah, tadi ya dari beberapa rancangan pembiayaan di semester awal kita merealisasikannya berapa jumlahnya gitu semua tercover oleh ringkasan biaya ini. Jadi semua itu kita berikan secara transparansi lah oleh si penggunanya. Lalu dari sisi pegawainya kita bisa melihat ya secara langsung di menu ya namanya di sini sistem monitoring laporan tugas belajar. Nah, di sini ya kita bisa melihat daftar tugas belajar yang diikuti. Pertama, apa yang bisa dilakukan oleh peserta? Yang pertama nih, peserta bisa melakukan penambahan dokumen ya yang sudah dilaksanakan. Khususnya pertama ya, di sini jenis file ya, jurnal ilmiah di semester satu ya, filenya apa, tanggal uploadnya kapan, dan status validasi. Nah, di sini ada kwitansi semester satu ya, dari realisasi bantuan biaya oleh admin, ditransfer berapa, nanti kwitansinya itu akan diupload nih dalam laporan tubel ini. Jadi dalam laporan tubel ini kita bisa mengupload ya, pertama kita bagi dua nih. Ada tugas akhir ya, di sini jenisnya itu skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Lalu di sini ada form upload kewajiban lain-lain ya, seperti jurnal ilmiah, ijazah, atau laporan kwitansi dengan masing-masing ya, di sini masuk ke dalam file PDF ya, maksimal 10 megabyte. Nah, nanti setelah semua diupload, nanti ada status validasi nih. Nah, status validasi ini nanti akan diupdate oleh si adminnya. Nah, setelah itu dari laporan tubel, kita juga bisa melakukan pemantauan melalui perincian biaya. Berapa sih yang sudah ditransfer oleh penyelenggara? Nah, nih kita lihat nih di semester satu tanggal periodenya sekian, total rencananya ya sebanyak 3 juta ya. Nah, apa sih yang ditransfer? Nah, pertama nih dari dari kategori beasiswa, dana pengembangan DP, dan juga biaya awal akhir SPP. Jadi SPP pertama nih sebanyak 1 juta ya, beasiswa 1 juta gitu. Nah, itu bisa kita lihat secara detailnya. Dan di sini kita lihat statusnya sudah ditransfer. Nah, selanjutnya ya di sini kita lihat ya ada yang belum diterima. Jadi semua itu tercover ya atau secara transparansi gitu. Jadi peserta bisa tahu nih melalui sistem
beberapa jumlah yang sudah ditransfer gitu, apa statusnya gitu. Nah, menu ini memang akan muncul di peserta di aplikasi SIMDIKLAD itu di saat eh, apa namanya di saat peserta itu sudah dikategorikan didaftarkan ya, didaftarkan menjadi peserta tugas belajar. Jadi memang menu ini itu seharusnya disembunyikan itu kalau memang peserta itu tidak sedang masuk ke dalam tugas belajar. Oke, kita balik lagi ke admin ya, admin dari Tubel ini. Nah, tadi ya dari beberapa laporan yang sudah upload sama peserta, kita bisa melakukan verifikasi melalui laporan PTB. Nah, di mana di sini kita bisa lihat nih detailnya nih. Ya, mungkin ini kita kita apa namanya? Kita blur ya. Nah, di sini kita lihat ya tadi ya judulnya, judul nama file yang sudah di-upload gitu. Nah, kita bisa melakukan verifikasinya nih, menunggu diterima atau ditolak. Nah, nanti ya tadi ya yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi, laporan peserta tugas belajar ini menjadi dasar eh, anggaran pembiayaan itu dicairkan. Contoh tadi di sini ya, pencairan biaya gitu. Nah, di sini ya, pencairan bantuan biaya. Nah, itu tuh sudah terlihat dari sini nih. Apakah peserta ini sudah dilakukan atau sudah melakukan penguploadan eh, file terkait gitu ya, dari file kwitansi, laporan kwitansi, laporan tesis dan sebagainya gitu. Baru nanti akan diupdate nih, sudah ditransfer atau belum gitu, sudah ditransfer dan tanggal transfernya berapa. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya, ini di sini nih, SPP dari semester 2, 3 dan 4 ya, SPP semester 2 tadi ya. Nah, kita bisa masukin nih total realisasinya berapa. Semisal total realisasinya itu kita kurang, nah nanti akan masuk ke dalam rekapitulasi. Nah, terakhir saya coba memperlihatkan mengenai rekapitulasi dari ringkasan biaya. Nah, ini kita bisa download ya Excel ya. Oke, sepertinya ini saya harus ganti sharing session ya. Nah, jadi nanti saya coba tampilkan. Nah, yang terakhir itu juga saya coba melihatkan mengenai peserta tugas belajar aktif ya ataupun alumni itu semua bisa kita terakomodasi di daftar peserta tugas belajar ini. Nah, mungkin saya izin untuk share dulu nih hasilnya Excelnya ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, tadi ya, dari hasil rekapitulasinya nih, nah kita bisa melihat nih, ya kan, sisa saldo yang belum terbayarkan. Tadi kan terlihat ya, contoh tadi ada bantuan biaya tugas akhir sebanyak 1 juta dan di realisasinya itu 900.000 ya. Jadi saldo atau semacam uang uang lebih ya, maksudnya itunya sebesar 100.000 yang belum dibayarkan. Nah, ini 500.000 tadi statusnya belum ditransfer. Jadi nanti kalau udah direalisasikan hasilnya akan saldo ini atau uang lebihnya itu akan nol sih. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke paparan tadi. Lanjut ya, terakhir ya. Nah, jadi dengan adanya tugas belajar ini, kita juga bisa melakukan efisiensi anggaran ya dan efektivitas pengembangan sumber daya manusia khususnya. Eh, jadi kita bisa melakukan penyeleksian ya tugas belajar dengan tepat sasaran gitu ya sesuai dengan kebutuhan dari ASN. Selanjutnya tugas belajar itu bisa lebih terstruktur ya karena secara outcome-nya kita bisa jelas ya dari gelarnya ya risetnya tesis atau disertasi yang mereka lakukan gitu
dan penguatan jabatan fungsional atau struktural tadi. Lalu skema biayanya bisa mandiri atau sharing, jadi tidak terbebani oleh ASN itu saja, ataupun instansi bisa melakukan eh, kolaborasi dengan beberapa instansi lain gitu ya dalam soal pembiayaan anggaran ini. Lalu ASN yang berminat ya bisa menggunakan skema pembiayaan pribadi ya. Jadi contohnya ya biaya pendidikan itu di cover oleh LPDP contohnya. Lalu biaya hidup bisa dari pribadi gitu. Nah, hal ini juga bisa eh, meminimalisasi ya pengeluaran dari dinas-dinas gitu atau instansi-instansi terkait gitu. Dan tidak perlu membiayai pelatihan berulang jika ASN sudah memiliki kapasitas lebih tinggi dari hasil tugas belajar. Jadi tugas belajar ini ya tadi dari sistem bisa kita ketahui ya. Jadi kita bisa melihat atau kita tuh nggak semerta-merta dapat datanya tuh. Datanya itu semua kita dapat tarik tuh dalam pengelolaan diklatnya gitu. Jadi dari biodata diri pegawai itu bisa kita monitoring ya. Apabila dirasa pegawai tersebut membutuhkan atau eh, meminta untuk direkomendasi mengenai tugas belajar, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi eh, pembiayaan serta kebutuhan itu tidak berulang gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya coba eh, sharing ya di sesi sharing knowledge ini. Apabila teman-teman sekalian menyukai dengan pembahasan kali ini ya, bisa lakukan like, share, and comment ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi menarik nih mengenai pengelolaan diklat ya, bisa langsung saja komentar di kolom komen yang ada di bawah ini dan kita coba kembali lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.